Ini mata kuliah pertama di hari Jumat. Siangnya, kalau Sabtu mulai pagi sampai sore kah? Betul, Bu. Dari jam 8. Iya, Bu. Sampai jam 5. Jam 3:30 deh. 4. Kalau Jumat hanya ini, siang sampai sore juga ya. Sore. Oke. Baik. Malah saya zaman S2 dulu di Pakuan juga tuh. Kayak gitulah maksudnya seharian penuh dan datang ke sekolah. Dari rumah tuh harus jam berapa ya? Jam 6 karena saya dulu tinggal di Cibubur. Takut macet. Sekarang enak di rumah ya, sambil bisa ngopi, sambil bisa bisa kemana-mana. Tapi nggak apa-apa, semua ada plus minusnya. Baik, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Bahasannya masih tetap selalu tentang hubungan antara supervisi dengan mutu yang terjamin. Itu ya. Jadi kita balik, bukan penjaminan mutu, tapi tindakan supervisi itu membuat mutu terjamin. Nah, siapa saja yang mensupervisi nanti kita akan bicarakan. Sebenarnya memang siapa saja sih yang patut atau layak mensupervisi? Ya, kalau secara garis struktural, ya tentunya dilihat aja atasan langsung siapa. Jadi kan biasanya kalau di sekolah-sekolah tuh papan struktur organisasi dibuat duluan gitu ya, dipajang di front office atau di mana lagi tuh. Tapi sometimes we don't really follow it, mengikutinya. Jadi papan struktur organisasi hanya menjadi bagian dari prasyarat keadministrasian. Sebenarnya maknanya struktur organisasi apa sih? Ada yang mau berbagi? Kalau saya langsung saya tanya ini. Saya dosen yang senang bertanya, bukan dosen yang beritahu. Oke, ada yang pernah menyiapkan struktur organisasi? Boleh mencoba? Silakan Pak Muhammad jadi Jailani. struktur organisasi adalah susunan kepengurusan atau jalur komando dari tingkat atas ke paling bawah agar setiap individu atau jabatan-jabatan tertentu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur. Oke, baik. Jadi sebenarnya garis-garis itu bermakna ya? Bukan sekedar garis-garis aja gitu ya Pak ya, Pak Jailani. Begitu kah? Coba, oke. Lalu itu kadang ada yang terputus, ada yang nyambung. Maksudnya apa ya Pak? Garis-garisnya. Kalau nggak salah Ibu, kalau garis yang tersambung itu berarti struktur organisasi secara langsung. Kalau yang terputus-putus itu jalur koordinasinya. Gitu ya. Jadi ada perbedaan lurus dan terputus begitu. Lalu kalau yang lurus artinya apa ya Pak? Paling lurus. Halo Bu. Yang ada lagi yang mau menjawab? Ya mungkin sedikit nambahkan Ibu ya. Untuk garis koordinasi yang lurus itu mungkin berfungsi ya. Ya. Kalau dari struktural itu kan ada, kalau contoh ada kepala gitu kan dalam suatu lembaga profit ya. Itu yang membedakan kepala dan ketua gitu. Kalau misalkan ketua itu kan berarti rata-rata. Nah itu tuh ada garis yang tidak terputus atau lurus, itu instruksional sifatnya. Oke. Baik. Ya. Baik. Sedangkan yang terputus-putus itu hanya koordinasi. Baik. Begitu. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat. Berarti ternyata kita harus memperhatikan ya struktur organisasi ya. Jadi tidak hanya sekedar it's just a part of administration tools or
sebagai pelengkap penderita dari kelengkapan dibuatnya sebuah organisasi, begitu. Ya, jadi andai kata mau melihat wewenang, garis wewenang, garis komando, garis supervisi, ya silakan melihat struktur organisasi itu. Yang kalau dia tidak terputus berarti dia punya tongkat komando, dia punya kewenangan untuk mengelola, managing, directing, tadi ya, observing, evaluating, gitu. Coaching, mentoring yang ada di bawahnya. Kalau terputus, artinya berarti dia bisa melihat dan bekerja sama, tetapi dia tidak bisa mensupervisi langsung atau memberi penilaian, atau memberi teguran, atau memberi coaching, atau memberi mentoring, begitu. Tapi hanya bisa bekerja sama, begitu. Ya, nah disitulah sehingga di manajemen mutu itu proses bisnis itu penting yang pernah kita bicarakan ya di minggu yang lalu, proses bisnis di mana dari 1 sampai 10 itu harus diperhatikan. Kalau tidak nanti bisa jadi overlapping, kadang malah bisa menjadi jadi bingung gitu ya, kita berada di mana dan siapa ininya kita, atasan kita, begitu ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Setelah ada struktur organisasi, lalu struktur itu sebenarnya dibangun oleh siapa dan divalidasi oleh siapa? Ya. Berarti yang duluan dulu siapa yang mendirikan organisasi tersebut? Contoh, berarti kalau sekolah yayasan swasta ya. Nah, tapi kok ketua yayasan kadang nggak bisa langsung masuk sih Bu ke dalam proses operasional sekolah gitu. Kayaknya hanya ada di balik bayang-bayang aja. Jadi yang tertinggi tetap kepala sekolah. Ya benar. Tergantung dari struktur organisasinya. Kalau struktur organisasinya dalam operational system manajemen sekolahnya itu di atasnya langsung yayasan, berarti yayasan harus memonitoring dan punya tongkat komando kepada bawahnya, yaitu mungkin kepala sekolah. Kepala sekolah baru ke guru. Nah, disinilah yang harus diingat. Nah, jadi lintas koordinasi, lintas komando, garis ingat. Ini kunci dari interaksi dan komunikasi bagaimana organisasi berjalan. Saling hormat menghormati, ya dimulai dari menghargai garis-garis tersebut. Ya, seperti itu. Baik. Lalu pada saat supervisi itu sebenarnya kita ulas kembali sebelum kita bicara panjang lagi. Apa saja sih yang dilakukan di supervisi itu? Sebenarnya supervisi itu apa ya gitu, mau diapain gitu, dan untuk apa? Ya, kita bisa bicara tentang ada keluar action controlling. Pasti di kepala kita langsung ingat, oh supervisi itu untuk controlling, mengkontrol, menjaga, apa lebih tepatnya bahasanya? Siapa yang bisa mengambil satu bahasa tepat? Controlling. On track mungkin Bu. Apa? On track di jalurnya. On the track. Put the system on the track. Ya, okay. Put the system on the track. Ya. Jadi kalau ada yang belok-belok dikit atau dia mengatur seperti itu ya. Lalu ada lagi keyword correcting di supervisi itu.
Ada keyword correcting. Apa maksudnya? Di supervisi ada correcting. Ada yang mau berpendapat? Correcting, koreksi. Correcting. Siapa yang mau berpendapat? Mungkin memeriksa atau menyesuaikan. Memeriksa. Sesuai dengan perencanaan atau belum. Ya, correct. Correct kan artinya tuh koreksi untuk penyesuaian, melihat tepat atau tidak tepat ya. Jadi ingat ya, dalam manajemen itu tidak ada kata benar dan salah, namun hanya ada kata tepat dan tidak tepat. Sehingga semua proses itu bisa berlangsung efektif dan efisien. Nah, cuman katanya cuman itu aja kok di manajemen, tepat tidak tepat, efisien dan efektif. Gitu. Kalau tidak tepat berarti tidak efektif dan tidak efisien. Kalau tepat berarti efektif dan efisien. Gampang banget. Nah, correcting berarti dia mengkoreksi. Ya, ada kata something not in the line, tadi kata Ibu Dwi William, not on the track. Berarti it's time for the supervisor to put them into the track. Nah, pertanyaannya, koreksi itu punya alat ukur tidak? Mengkoreksi-koreksi doang. Ada referensinya berarti? Instrumen. Wah, udah mau siap-siap penelitian tesis nih. Enggak, Bu. Oke, instrumennya dituliskan ke dalam apa? Benar instrumen. Dituliskan ke dalam apa instrumen? Ada yang mau membantu? Instrumen itu dituliskan di dalam apa? Dan sebutan apa yang kita berikan kepada instrumen tersebut? Mungkin juknis, Bu. Juknis. Tunjuk teknis. Juklak, juknis gitu ya. Nah, bahasa kerennya juknik, juslak. Kepleset. Juknis, juklak itu bahasa kerennya apa sih, Bu? SOP, Bu. Iya, Standard of Operational Procedure ya, bahasa kerennya kalau di manajemen mutu bahasa kerennya SOP gitu. Nah, berarti correcting-nya mengacu pada SOP ya, atau peraturan-peraturan di luar SOP. Nah, kalau SOP kan procedure pelaksanaan proses. Proses apa? Proses sebagai administrasi, tenaga administrasi. Oh, berarti harus ada SOP-nya. Lalu sebagai dosen berarti harus ada SOP-nya. Pertama adalah membuat silabus, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, begitu. Lalu kalau peraturan beda. Kalau peraturan ada lagi. 1 harus ini, 2 begini, 3 begini, begitu ya. Correcting-nya berarti harus bukan ala-ala atau it's just only my opinion or menurut saya begitu. Saya kan bos gitu. Nggak bisa. Nah, kata kunci kedua dari supervisi tadi ada controlling, ada correcting. Lalu ada judging di sini. Ada sebuah teori yang mengatakan controlling, correcting, ada judging. Judging berarti apa maksudnya di konsep judging? Ini menilai ya, Bu? Judge menilai. Oke, ya. Jadi setelah dikoreksi, dinilai. Maksudnya apa tuh setelah dinilai? Kayak menilai rapat kah? Atau ujian kah? Gitu. Seperti apa? Bisa ditambahkan menilainya seperti apa? PKG, Bu. Penilaian kinerja. Kinerja, benar. Kinerja yang dinilai ya. Dengan cara apa, Pak? Dinilai.
biasanya suka studi dokumen. Kalau dari guru itu berbentuk administrasi pembelajaran, dan ada juga dengan cara mengajar, Bu. Cara mengajar, jadi kepala sekolah atau pemimpin sekolah langsung melihat cara mengajar kami sebagai guru, dilihat mana yang salah dan benarnya. Bukan salah dan benar, tepat dan tidak tepat. Gitu. Iya, betul. Tidak salah. Bagus, udah masuk tuh kata tepat dan tidak tepat ya, bukan salah benar. Baik. Nah, untuk menilai itu kan dinilai ya. Itu yang Bapak sebut itu tadi apa sih Pak? Yang mengajar, yang ini, yang itu. Tepat nggak begini, begitunya. Itu apa Bapak Ibu kita sebutnya dengan apa? Supervisi, Bu. Hah? Supervisi. Supervisi tindakannya. Tapi itu tadi tuh yang disebutkan, dilihat cara mengajarnya, dilihat pembuatan silabusnya, dilihat apa itu apa itu namanya? Performance, Bu. Apa? Performance. Iya, itu performance ininya ya, what they do, actionnya. Performance adalah actionnya. Yang saya maksud tadi kan dinilai itu cara mengajarnya, cara membuat silabusnya gitu. Itu berarti kita sebut apa? Coaching, Bu. Nah, coaching itu kalau kita sudah, dia tadi koreksinya banyak kita coaching. Kalau dia hasilnya banyak menyimpang, kita coaching. Nah, tadi yang disebutkan itu, yang dilihat cara mengajar, cara membuat, itu yang kita sebut kompetensi. Ya, makanya kan ada disebut kompetensi guru. Ada kompetensi profesional, A to Z. Ada kompetensi sosial, A to Z. Ada kompetensi sosial, A to Z. Ada kompetensi kepribadian, gitu kan? Atau kepala sekolah, ada kompetensi manajerial, kompetensi entrepreneur, gitu. Ya, itu kita sebut kompetensi. Nah, kompetensi ini yang disebut KPI, diturunkan menjadi Key Performance Indicator. Ya, indikator. Jadi setelah ada kompetensinya, berarti diturunkan lagi menjadi indikator. Ya. Nah, bentuk ini yang tadi disebut instrumen. Instrumen penilaiannya yaitu tadi adalah sebuah lembar yang menyebutkan kompetensi dengan turunannya indikator, sehingga disebut Key Performance Indicator, KPI. Nah, kalau tidak ada KPI, how the supervisor could control, could correct, could judge. Gitu. Jadi ala-ala dong. Gitu. Ya, jadi akhirnya tidak objektif. Yang dikhawatirkan berorientasi pada subjektivitas. Gitu. Nah, jadi Key Performance Indicator harus dikeluarkan di instrumen penilaian kinerja. Siapa yang membuat? Ya tim di organisasi tersebut. Timnya itu bisa terdiri dari orang-orang HRD, orang-orang yayasan, atau para pemimpin di departemennya, begitu. Supaya ada sebuah kesepakatan dalam artian, oh ini make sense nggak ya, gitu. Masa Key Performance Indicator-nya administrasi harus, contohnya harus apa ya, harus bisa menguasai 10 bahasa. Kan nggak make sense. Gitu. Paling tidak dia harus terkoneksi dengan pekerjaan sehari-harinya. Gitu. Jadi memang harus disepakati. Wah enak dong Bu kalau disepakati, cari aja yang rendah-rendah. Ya enggak juga. Tergantung dari kita mau membawa kualitas organisasi mau kemana. Kalau membawa kualitas organisasi yang cuma sekedar standar aja, ya oke. Tapi kan nobody want to do that, gitu kan? Apalagi pada zaman competitiveness seperti ini, semua organisasi berlomba-lomba untuk menaikkan standar KPI-nya. Gitu. Ya, kalau enggak jadi rata-rata. Nah, yang kemarin yang kita bisa bicara kualitas rata-rata itu tidak unik.
Nah, kalau tidak unik, gimana mau populer? Kalau nggak populer, gimana mau jadi trendsetter atau menjadi apa sih? Mendatangkan kualitas, dan kalau kualitas tidak bagus, bagaimana mendatangkan profit? Nah, lari-larinya ke profit. Kalau profit nggak ada, gimana caranya kita bisa membina guru dengan uang pas-pasan? Ya begitu, akhirnya melingkar. Karena apa? Karena tadi itu dari awal. Baik. Kata kunci keempat adalah directing. Ya, setelah controlling, correcting, judging, kan dinilai sesuai nggak nih dengan SOP-nya. Bobotnya berapa? Kalau dia sudah melakukan, contoh di KPI itu mengumpulkan laporan setiap bulan. Berarti basically dalam setahun si supervisor itu harus melaporkan ke bosnya 12 kali laporan, gitu ya. Kalau bobotnya 12, dia hanya melakukan 8, berarti nilainya 8/12 kali 12, begitu kan? Nah, disitulah disebut judging, dinilai banget secara kuantitatif. Ya, gitu. Nah, itu baru fair. Jadi berbasis produk. Gitu. Jadi kuantitatif itu kelihatan. Jadi itu yang kita sebut di judge, dia sudah melakukan pekerjaannya atau tidak. Nah, setelah di judge, keluar kata kunci keempat yaitu directing. Nah, setelah apa maksudnya mendirecting? Kok habis di judge di direct ya? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Ibu Ella. Diberikan masukan-masukan mungkin Bu, atau pengarahan yang seharusnya yang baik itu, jika tadi belum tepat diberikan arahan mana yang tepat, begitu, mana yang begitu mungkin. Acuannya apa Bu? Nah, Anda kata kita mau masih tahu. Acuannya tadi berdasarkan SOP tadi, seharusnya misalnya seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu masih kurang, atau berdasarkan SOP yang kami buat, Bapak Ibu masih belum tepat dalam melakukan ini, begitu. Baik. Berarti referensi cara how to do it properly adalah SOP. Ya, kata kuncinya. How to do it properly, bagaimana melakukan proses pekerjaan kita properly, proper dengan tepat, itu adalah SOP. Tetapi target yang dicapai dalam how to do it properly adalah KPI. Gitu. Karena di KPI itu tersebut bobotnya, gitu. Jumlah pencapaiannya berapa. Gitu. Ya, jadi nggak sekedar cuman melakukan ikutin SOP, di SOP buka pintu, habis buka pintu harus dibuka lebar-lebar supaya udara masuk, begitu. Tapi how we do it properly dengan bobot sekian, gitu. Itu ada di KPI. Ya, jadi referensinya setelah SOP adalah KPI-nya. Gitu. Itu yang membuat directing-nya itu tepat. Bukan lagi it's depend on me because I'm the boss, or I think it's gonna be okay. Karena I think it is okay, padahal tidak okay. Gitu. Asumsi namanya. Gitu. Ya, itu namanya didirect. Nah, bentuk directing ini seperti apa? Cara kita mendirect back mereka yang udah setelah di-judging ternyata bobotnya masih di bawah standar, gitu, KPI-nya, pencapaiannya masih di bawah standar, sehingga didirect. Ada yang berpendapat dengan cara apa mendirect-nya? Coaching, Bu. Coaching, very good. Ya, apalagi? Train coaching. Ada satu kata lagi yang populer, apalagi di sekolah, di siswa. Mungkin punishment. Punishment. Yuk kita saying goodbye to punishment. Gitu ya. Apalagi di pendidikan sekarang, di metode pendidikan, nggak ada lagi bahasa punishment.
Ya, jadi kita saying goodbye. Udah kita kubur rapat-rapat kata punishment itu sebagai pendidik darah, gitu ya, Pak Puji dan Bapak Ibu semua. Ada kata yang bisa mengganti, yaitu punishment itu ada kata yang kita ganti. Adalah responsibility and risk, R&R. Kalau dia tidak melakukan responsibility-nya, dia akan mendapat risiko, gitu. Karena it is a life value. Karena responsibility and risk adalah life value. Jika Anda tidak begini, Anda akan begini. Jika Anda begini, Anda akan begini, gitu. Sebab akibat, cause, effect, and cause and effect. Itu adalah gejala alam. Jadi kita harus kaitkan dengan gejala alam, gitu ya. Cara berpikir alamiah. Ya, jadi seperti ya. Tadi kembali lagi yang biasa disebut di sekolah selain coaching. Kalau coaching kan kesannya adanya di guru olahraga ya, di coach gitu. Guru olahraga pelatih disebut coach. Atau pelatihan. Training itu setelah satu ini. Secara mentoring, masih Bu. mentoring. Ya, jadi coaching secara individu, lebih kepada individu dan langsung pada apa yang dia harus tinggikan kualitasnya, gitu. Contohnya dia lalai atau dia kurang di literasi komputer, ya sudah di coach tuh bagaimana dia dikasih training, dikasih cara, disuruh ikut ini supaya dia akhirnya mahir di literasi komputer. Terus didampingi pakai skala, pakai jangka waktu lagi. 3 bulan saya kasih waktu ya untuk peningkatan literasi gitu. Oke, mulai tuh atasannya mendampingi, melatih, itu namanya coach gitu. Kalau mentor lebih pada umum. Contohnya hanya diberitahu, kamu kurang ini, kamu kurang ini, kamu kurang ini. Ayo, tingkatkan gitu. Tetap didampingi, dikasih tahu juga, tetap di directing juga dikasih tahu. Gitu. Nah, caranya salah satunya adalah training. Gitu. Setelah dilihat, oh kalau di coach saya nggak mampu nih coach karena saya juga buta literasi komputer, ya sudahlah saya kirim dia ke computer based training gitu ya. Training itu caranya. Oke. Ada gambaran besar tentang supervisi dan menjamin mutu dan akhirnya mutu terjamin? Sudah ya, itu gambaran besarnya seperti itu. Oke. Nah, setelah di directing, terakhir ada satu keyword yang membungkusnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Controlling, correcting, judging, directing. Terakhirnya ada satu, communicating. Ya, berarti itu adalah bagian dari refleksi. Pertama, refleksinya adalah harus dikomunikasikan. Apa saja semua yang sudah berproses tadi itu. Proses controlling, correcting, judging, directing harus dikomunikasikan. Ya, jadi terbuka. Nah, komunikasi di sini juga akhirnya dilihat pascanya. Pasca controlling, correcting, judging, directing, tetap berkomunikasi. Sehingga tidak lagi ada yang tertinggal dan akhirnya mengulang sejarah gitu. Udah dikasih coaching, mentoring, ternyata di performance appraisal semester depan masih kayak begitu gitu. Grafiknya nggak naik. Berarti apa? Di sini dibutuhkan komunikasi dari atasan ke subordinatnya itu untuk selalu berkomunikasi. Gimana? Sudah oke, sudah bisa komputernya. Ada masalah, ada kendala gitu. Jadi nggak langsung dilepas gitu aja. Setelah di directing, di coaching, di mentoring, ada sebuah supervisi lagi. Itu life cycle-nya begitu. Diulang lagi nanti. Oh kalau ternyata nggak berkembang, mulai lagi controlling. Kalau ternyata ini, mulai lagi correct. Selalu life cycle-nya begitu. Ya, oke.
Udah punya ya gambaran besarnya, kelihatannya sih simple. Oh, supervisi begitu aja. Tetapi apa yang dilakukan di supervisi itu? Baik. Ada pertanyaan atau ada gagasan lain? Oke, Boleh tanya, Bu? silakan, Ya. Bu Dini. Kalau saya boleh ini, Bu, apa ya? Mohon dikoreksi gitu ya, Bu ya. Berarti kan kita ketika ingin melakukan supervisi itu, kita punya standar kompetensi yang akan kita capai. Kita tentukan dulu ya, Bu ya, sesuai dengan kekhasan sekolah kita atau nilai unggulan sekolah kita. Nah, kemudian kalau tadi mengikuti yang Ibu, berarti kita perlu membuat SOP, kemudian KPI, gitu ya, Bu ya. Baru kemudian kita dinyatakan atau kita siap untuk melakukan supervisi. Sehingga SOP dan KPI ini harus diketahui oleh stakeholdernya gitu ya, Bu ya, atau orang yang kita supervisi. Nah, berarti ini saya pikir ini adalah perangkat untuk kita siap, atau siapapun ya, supervisor itu siap melakukan proses supervisi, sehingga guru-guru atau siapapun yang disupervisi itu juga tidak dia punya pegangan gitu, dia harus mengacu kepada apa untuk kemudian istilahnya tuh dia mendapatkan penilaian yang nggak mesti bagus ya, Bu ya, tetapi penilaian yang sesuai dengan standar yang ditetapkan sekolah gitu ya, Bu ya. Betul ya. Jadi sistem itu memang harus disosialisasikan dahulu. Kapan? Ya sebelum tahun ajaran akademik berlangsung gitu. Tepatnya di mana sih, Bu? Ya di raker, di rapat kerja. Jadi raker itu tidak hanya sekedar berbondong-bondong ke villa, cari villa, nginep di sana, nyoret-nyoretnya cuma 2 jam, hahaha 8 jam, 12 jamnya lagi tidur, makan gitu. Kerjanya cuma 2 jam bikin program. Jauh-jauh. Kenapa, Pak? Hiburan, Bu. Cuma jalan-jalan, bukan raker. Beda lagi ya, Bu ya. Nah, beda lagi. Kalau raker tuh benar-benar dimulai start. Jadi early startnya seperti apa? Apa nih yang akan dilakukan? Peraturannya apa? Programnya apa? Strategic action plan-nya apa? Lalu siapa dan di mananya? Kenapa? Kick off ya, Bu ya. Kick off. Iya, semacam itu ya. Jadi Bapak Ibu besok kalau diajak raker sama Pak Kepala Sekolah, lihat rundown-nya ya. Kalau rundown-nya 12 jam itu jalan-jalan malam-malam, ya bukan raker itu namanya. 12 jam mah kelamaan itu, Bu. Kadang begitu. Rakernya cuma 4 jam. Sorenya udah langsung jalan-jalan cari oleh-oleh yang ada di kepalanya. Ada oleh-oleh. Itu dulu ya, zaman sekarang mah enggak. Mudah-mudahan guru abad masih. Guru abad 21 mah enggak begitu kali ya. Oke, mudah-mudahan berubah. Ya karena udah S2 kan udah S2, udah dikasih tahu nih sekarang. Jadi raker tuh benar-benar sebagai peluru awal demi kesuksesan tahun ajaran yang di depan. Gitu. Jadi udah goodbye lagi. Ada 2 kata. Ini kata kedua yang harus kita kubur dalam-dalam dan kita katakan say goodbye. Pertama tadi punishment, kedua adalah apa? Copy paste. Copy paste gitu ya. Jadi program yang tahun lalu udah dibuat, tinggal diganti tahunnya aja tuh, 2020 2021 diganti jadi 2001 2022 gitu, sama diganti PIC. Jangan lagi, zaman udah berubah, tiap detik udah berubah, berarti program kita pun harus ditingkatkan gitu ya. Jadi kata yang kedua yang harus kita kubur dalam-dalam adalah copy paste. Mengcopy lalu kita paste lagi, tinggal diganti tahunnya. Harus inovatif. Oke. Baiknya. Jadi gambaran besarnya seperti itu ya. Sudah ambil kesimpulan di tahap diskusi pertama ini? Oh, sip. Bu, boleh sedikit lagi, Bu? Silahkan, Bu Dini.
terkait dengan pendidikan itu kan saya melihat ketika di praktek di lapangan kita perlu adjustment ya Bu ya, ketika kita di kelas misalnya. Misalnya let's say kompetensi apa sih Bu satu tadi Bu, profesional misalnya gitu. Apa sih kalau di kelas Bu yang terkait dengan di kelas ya? Pedagogi misalnya gitu. Nah, apa namanya, mungkinkah misalnya SOP ini tidak menyangkut ke semuanya gitu loh Bu. Artinya ketika kita di dalam kelas itu ada beberapa hal yang kita tidak bisa SOP-kan gitu misalnya. Mungkin kalau misalnya ada pembukaan, ada isi, tutup gitu ya Bu ya. Tetapi ketika prakteknya guru-guru melakukan pembukaan itu ada hal yang di luar dari yang bisa di SOP-kan gitu, mungkin nggak ya Bu ya? Gitu kan. Ya. Misalnya pembukaan harus menarik, nah kayak gitu kan menarik itu subjektif gitu ya Bu ya, menarik. Jadi SOP itu lebih pada proses actionnya gitu ya. Yang diangkat di dalam SOP adalah tahapan di dalam proses sesuatu yang dilakukan. Contoh, proses pembelajaran, SOP pembelajaran. Pembelajaran kan adalah proses belajar mengajar ya. Jadi Bapak Ibu andai kata mendengar istilah pembelajaran, pembelajaran adalah arti dari proses belajar dan mengajar. Gitu. Nah, berarti SOP yang keluar nanti adalah SOP pembelajaran. Pembelajaran pun ada lain lagi, ada di dalam kelas, ada di luar kelas. Berarti SOP-nya berbeda. Karena tempatnya pun juga berbeda. Berarti nanti akan ada SOP pembelajaran di kelas, ada SOP pembelajaran di luar kelas. Nah, berarti yang dicantumkan di setiap poin-poin di SOP-nya itu berarti ya proses waktu pembelajaran di kelas apa? A to Z-nya 1, 2, 3, 4, 5-nya. Gitu. Lebih ke action-nya. Kalau disebut nanti membuat lesson plan dengan seksama dan harus ada ini, harus ada itu gitu ya. Itu bisa. Tetapi dengan bahasa yang banyak-banyak itu nggak perlu. SOP itu lebih praktis gitu ya, lebih simple. Jadi langsung masuk ke action-nya tetapi dilakukan dengan proper, tepat gitu. Jadi ada kata yang tadi bahasa-bahasa yang bunga-bunga, membuat lesson plan harus rapi, indah, dan berini, nggak perlu juga. Yang pertama adalah SOP sesuai dengan kurikulum, titik. Lesson plan dibuat sesuai kurikulum. Lesson plan nanti setelah lesson plan yang mengacu pada kurikulum, nanti harus dikembangkan melalui apa. Gitu. Ya, jadi ya tergantung dari segala sesuatu yang dilakukan periode dalam satu proses itu kita disebutnya proses ya. Jadi dalam sistem manajemen mutu itu disebutnya satu kegiatan itu disebut satu proses. Begitu ya. Tergantung. Jadi apa yang dilakukan dicatat gitu. Jangan contohnya di dalam proses itu guru menutup pembelajaran. Tapi tidak ditulis di dalam SOP-nya. Wah gimana? Padahal dilakukan, ditutup. Harus. Review itu harus. Makanya kan saya terakhir kadang at the end of our session, biasanya saya kan tanya keyword-keyword ya. Itu maksudnya review. Gitu. Makanya saya membiasakan kalau Bapak Ibu mencerna kegiatan kelas saya biasanya di ujung sebelum menutup, saya selalu menanya keyword dari Bapak Ibu. Itu adalah review. Bagaimana kita melihat mahasiswa atau siswa itu menangkap apa yang sudah kita bicarakan selama 1 atau 2 jam tersebut. Itu review namanya. Ya. Nah, kalau review itu tidak dimasukkan dalam SOP, ya berarti tidak sempurna pembelajaran. Padahal tahapan di dalam pembelajaran adalah open mind, ya, proses, review, dan refleksi. Itu tahapan di pembelajaran itu, ya. Open mind, persepsi. Yang kita sebut persepsi itu open mind. Nggak usah lama-lama, persepsi itu cuma 5 menit umpama. Baru tuh prosesnya. Pembelajaran intinya apa? Di mana
anak berceloteh, di mana anak berpendapat, di mana anak mengakses siswa mengakses informasi di internet atau di buku, lalu dia merumuskan, lalu dia menjawab 4C, 5C, 6C malah kognitif sekarang ya. Kompetensi kognitif sekarang ada 6C. Di psikologi pendidikan pembelajaran nanti dipelajari. Belajar psikologi pendidikan dan pembelajaran sudah? Sedang itu. Nanti dipelajari kan teori kognitif kan. Nanti ada keluar teori kognitif 6C sekarang. Dulu 4C, sekarang 5C. Itu karena sudah computing, sudah masuk era digitalisasi. Begitu ya. Itu yang saya dimaksud oleh pertanyaan Bu Dini ya, Bapak Ibu ya. Jadi SOP itu tergantung dari proses apa. Dan di dalam proses itu tindakan apa yang dilakukan. Tuh, mudah kok buat SOP. Oke. Baik. Ada lagi yang mau memberi pendapat atau bertanya? Saya pernah mengikuti pelatihan. Ini padahal trainernya keren banget, udah terkenal banget. Dia nggak pernah dong ngasih PowerPoint gitu. Dia selalu cuma nanya doang ke peserta, pertanyaan apa? Pokoknya yang berkaitan dengan tema pelatihan itu. Nah, dari dia menjawab itu semua mengalir semua ilmu-ilmunya. Gitu. Jadi dia tidak PowerPoint minded gitu, karena PowerPoint itu melimitasi pengetahuan yang akan digulirkan. Nah, pertanyaan yang diangkat oleh peserta itu adalah real masalah, real problem yang harus diperbaiki. Nah, itulah gunanya mereka datang ke training. Jadi sangat terkoneksi dengan permasalahan di lapangan. Nanti ada di metodologi penelitian mata kuliah nanti ada istilah Dasein and Dasolen. Siapa yang mengajar, dosen siapa di metodologi metodologi penelitian? Bapak Ibu sudah? Pak Eka, Pak Eka, Bu Rita. Nah, Bu Rita biasanya sering mengeluarkan kata Dasein and Dasolen. Gitu kah? Gimana kenyataan di lapangan? Gimana sebenarnya teorinya yang harusnya gitu. Ya, Dasein and Dasolen gitu. Nah, mestinya seperti itu. Jadi makanya di dalam kuliah saya lebih senang mahasiswa bertanya karena itu real dari apa yang dia butuhkan di lapangan, pengetahuan yang dia butuhkan di lapangan. Jadi kita nanti dari Dasein kita Dasolenkan. Oke. Silakan ada lagi atau ada yang mau berpendapat tentang masih supervisi? Ini berarti supervisi yang dilakukan tadi, controlling, correcting, judging, directing, communicating, itu adalah upaya untuk menjaga mutu, mengassure, quality assurance, gitu, ya, or quality control. Quality assurance nanti saya terangkan. Apa bedanya quality assurance dan quality control? Nah, tadi yang kita bicarakan tadi itu controlling, correcting, judging, directing, lalu communicating yang dilihat dari PDCA-nya ya, yang kelihatan PDCA-nya kemarin itu adalah a part of quality controlling. Nah, bagaimana mengassure-nya? Harus ada sebuah tindakan. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau gagasan lagi, saya akan berbagi beberapa slide saja. Silakan istirahat dulu Bapak Ibu kalau mau minum, bergerak-gerak. Mumpung saya lagi mencari slide. Sudah tampakkah? Sudah, Bu. Sudah tampak ya? Oke. Dari gambar ini maknanya apa? Silakan.
Ada yang mau memaknai gambar ini? Ada? Ada. Tentang standar, Bu, standar Tentang standar pendidikan. Oke, apalagi? Ensure kayak nama itu ya, nama minuman. merek susu, Bu. Merek susu, minuman, betul. Berarti Siapa yang Pediasure ya? minum Ensure? Oke. Makna gambar ini apa sih? Bahwa mangga Pak Bildi. Ya, Saya Bian. cuma bahwanya aja. Silakan. Kalau lihat dari gambarnya sih, kalau kita memang pengen maju, pengen memiliki mutu yang berkualitas, itu harus memenuhi 8 standar dalam pendidikan itu, baru kita bisa maju. Oke. Harus ada standar. Ini tumpukan buku-buku ini maksudnya apa sih? Itu kalau dilihat Mas Ibu, kalau dilihat dalam standar pendidikan itu ada standar lulusan, isi proses, itu kan sarana pengelolaan. Semuanya itu harus terpenuhi. Kenapa itu ada panah di atas? Ya mungkin kalau di bawah itu mungkin berat gitu. Kalau di atas panahnya berarti udah bisa gitu. Iya, betul. Berarti di dalam standar itu ada 8 standar pendidikannya. 8 standar isi, standar proses itu harus diperhatikan juga. Ya, oke lah, bolehlah itu dianalogikan tumpukan buku itu seperti itu. Nah, ada lagi yang bisa memaknai tumpukan buku. Gampang ya, kuliah saya cuma membaca gambar. Mungkin melanjut, itu Dokter. logical thinking loh, dengan imajinasi. Kecerdasan majemuk. Halo. Silakan. Terdengar, Pak Dokter? Mendengar, terdengar Mungkin Pak sedikit Rahman. ya. Melanjutkan dari kalimat Pak Bildi tadi. Nah, karena memang kan dari tumpukan itu kan tumpukan buku ada 9. Yang di atasnya itu kalau saya lihat itu bukan panah ya, tapi memang lebih kepada topi toga gitu. Nah, artinya dari suatu proses yang bertumpuk itu kan buku itu kan adalah tahap-tahap untuk mencapai puncak, sehingga ketika sudah sampai pada puncaknya gitu, kita bisa memiliki sebuah pengetahuan yang memang berdasar kemudian dikembangkan, dan puncaknya adalah pemanfaatan atau penggunaan ilmu pengetahuan tersebut dalam bidang-bidang tertentu begitu. Mungkin itu kalau menurut saya, Bu Dokter. Boleh. Dari gambar ya. Boleh. Ini kan kemampuan melihat gambar, numerical, apalagi karakter, dan sekarang apa ada 3, numerical, karakter, dan literasi. Ya, ini termasuk numerical dan literasi. Gampang kok, sekarang pendidikan kita hanya ada 3. Tujuannya numerical, literasi, dan karakter. Oke, di atasnya itu toga ya, topi toga. Berarti kan kita bisa artikan lulus dia ya, sudah graduate. Nanti Bapak Ibu selesai, udah bikin penelitian, pakai deh topi toga itu. Nah, tapi kan nggak bisa sampai topi toga kalau kita tidak melalui beberapa tumpukan-tumpukan ini. Makanya juga dilihat warna-warni. Berarti kan ada sebuah perbedaan antara satu buku dengan buku lainnya. Berarti kita bisa analogikan ada bermacam proses yang berbeda, yang namun harus kita lalui secara urut, secara continual. Nggak bisa kita langsung lompat ke buku merah. Kalau kita tidak melakukan dulu step ungunya, baca buku ungunya, belum baca buku birunya, nggak bisa tiba-tiba kita bisa mencapai topi toga. Itu kiasan seperti itu. Nah, begitu juga dengan peraturan, harus ada stepnya. Tadi SOP kan seperti itu. Pertama, kedua, ketiga, keempat.
di dalam SOP pembelajaran harus guru harus menyiapkan lesson plan-nya. Lalu persepsi. Setelah persepsi baru proses pembelajaran inti. Setelah proses pembelajaran inti baru review. Habis review baru nanti refleksi begitu. Nah, itu yang harus di-ensure. Harus dipastikan semua step itu dilakukan. Enggak bisa gitu tiba-tiba guru ngajar tanpa membawa lesson plan. Dan enggak bisa lagi tiba-tiba langsung, ya sudah anak ngerjain ini di halaman sekian sampai halaman sekian. Si siswa bingung, apaan ya halaman sekian itu isinya? Karena apa? Terlewati step persepsi tadi, gitu, open mind tadi, gitu. Itu lebih namanya disebut ensure quality education. Ya, baik. Nah, tahapannya di sini yang tadi saya sebutkan. Apa bedanya quality assurance dengan quality control? Silakan dibaca. Kelihatankah? Tidak, Bu. Burem ya, Bu? Oh, burem Terlihat. ya? Oh, terlihat. Sebentar. Oke, saya perbesar ya. Agak lama. Sip. Tampak? Ya. Ini di quality management system karena mungkin gambarnya kecil saya ambil, kalau saya perbesar jadi agak pecah di sini ya. Quality management itu it's about quality control and it's about quality assurance sehingga bisa tercapai quality management. Ini yang kita sebut dengan quality management system. Kalau di sekolah berarti school quality management system. Gitu ya. Ini bedanya. Apa sih quality assurance? Artinya ini. Silakan dibaca. Oke, ada yang mau mengandai-andai? Ibu, itu di quality assurance dari artinya ya. Yang pertama itu kan menjaga mutu. Oke. Kemudian dalam proses ya. Kalau yang pertama menjaga mutu, artinya kalau kita analogikan ya, menjaga mutu itu ketika kita contoh. Ya, Pak Rahmat terputus. Ya, halo. Ya, kalau yang menjaga mutu itu berarti sebelum kita melaksanakan itu atau menjaga ya, berarti sudah ada lembaga yang memang sudah jadi gitu. Artinya bukan dari nol gitu ya. Iya. Betul. Nah, kemudian kalau misalkan yang kedua dalam proses untuk menjaga mutu dalam proses agar mutu yang dihasilkan sesuai dengan standar atau manual. Artinya dari quality assurance ini tentu harus ada acuannya juga yang memang mengawali dasarnya gitu. Ya nggak? Dan kemudian bisa diterapkan gitu. Ya nggak, Bu? Betul. Seperti itu. Ada lagi dengan versi lain? Terima kasih Pak Rahmat. Di pendidikan kali ya, Bu? Coba. Kalau di pendidikan tuh saya mikirnya, halo? Ya, dengan yang Ibu tadi siapa? Ibu Dini. SOP pembelajaran itu masuknya ke quality assurance. Kalau quality control itu nanti lebih ke misalnya nilai mengevaluasi misalnya dari sisi nilai capaian nilai anak misalnya gitu. Itu nggak ya Bu ya kalau dalam pendidikan? Nyaris seperti itu. Nyaris seperti itu. Ya. Ada sebuah standar ya. Tadi controlling itu. Controllingnya, makanya tadi saya apersepsi dulu kan. Sebelum saya buka slide itu sebenarnya tadi saya apersepsi itu. Controlling, correcting, judging, directing, communicating itu
semestinya maksud saya itu adalah sebuah persepsi dari pertemuan kita hari ini. Sehingga waktu saya membuka slide sudah tergambar maksudnya apa. Oke. Ada Tapi itu lagi? Berarti ke quality assurance ya Bu, yang tadi Bu, correcting. Masuknya ke quality assurance. Betul. Okay. Ada lagi? Punya perspektif lainnya? Silakan, ada berapa mahasiswa di sini? Ada 15? Kalau aku Bu, Dwi? Aku melihatnya internal dan eksternal. Dua-duanya ini bisa dilakukan oleh pihak internal, kayak controlling itu bisa dilakukan lewat proses yang dinamakan supervisi tadi. Kemudian untuk menjaga mutunya itu kita menggunakan pihak lain yang independen untuk menjaga assurance. Maksudnya kita nggak mungkin menjamin produk yang kita hasilkan atas dasar asumsi internal gitu. Kita butuh pengakuan dari eksternal. Ya. Bisa mendekati. Thank you Bu Dwi. Silakan lagi. Siapa lagi? Saya Bu. Silakan Ibu. Ibu Ella. Ini pendapat saya saja ya Bu ya. Nggak apa-apa. Feel free. Kan di sini kan tidak ada salah benar. Ya, pendapat kan bisa mendekati, bisa tidak mendekati. Yang penting berpendapat. Ya. Kalau quality assurance ini mungkin dilakukan atau penjaminan mutu ini dilakukan di dalam lingkup intern. Misalnya seperti tadi menjamin mutu pendidik dan kependidikan begitu. Mempertahankan begitu ya Bu. Mempertahankan bahwa kami bermutu loh dan menjaga mutu tersebut agar tetap baik dengan melakukan supervisi tadi. Kalau quality controlling mungkin quality control itu dilakukan bisa oleh pihak luar seperti yang Bu Dewi katakan tadi. Misalnya ada tim inspeksi atau tim monitoring dari luar untuk melihat apakah yang dijaminkan oleh sekolah itu sudah benar atau memang bermutu atau tidak begitu. Itu juga bisa dilihat dari evaluasi output itu. Mungkin keluaran siswa dari sekolah tersebut seperti apa begitu. Mungkin begitu Bu. Oke, nggak apa-apa. Silakan mendekati. Thank you Ibu Ella. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada? Tidak ada? Oke. Intinya adalah QA and QC itu bisa dilakukan memang orang di dalam internal organisasi itu sendiri. Jadi di dalam organisasi itu harus dilakukan keduanya, quality assurance dan quality control. Namun maknanya adalah kalau quality assurance adalah hanya sekedar bahasanya itu dia kualitas dalam artian gini. Harus mengassure, memastikan bahwa proses penjaminan mutu itu dilakukan, ya, memastikan. Jadi tidak boleh teledor, tidak punya SOP, lalu ada SOP tapi juga tidak dilakukan. Jadi memastikan everybody knows that we have the SOP, we have the procedure, and we need to follow the procedure. Nah, siapa yang harus memastikan itu? Ya, orang-orang yang tertunjuk, yaitu umpama auditor internal atau auditor eksternal. Surveillance itu adalah andai kata kita daftarkan diri kepada lembaga penjaminan mutu nasional maupun internasional. Kalau nasional kan biasanya kan akreditasi ya, gitu. Lalu kalau internasional ya kita di ISO, manajemen ISO 9001, 2015 atau semacamnya itu, gitu. Jadi memastikan bahwa seluruh organisasi ini berkomitmen untuk menjamin mutu dengan sebuah
konsep sistem, yaitu sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara berkala melalui audit internal maupun surveillance, yaitu audit eksternal. Apakah semuanya patuh pada SOP? Lalu apakah semuanya patuh melakukan evaluasi? Apakah memastikan apakah semua mengelola mutu? Memastikan apakah masalah diselesaikan? Jadi ada preventive action plan-nya, gitu. Preventive action plan-nya sebelum permasalahan terjadi. Itu mengassure di awal tahun, harus semuanya. Di pertengahan tahun dilihat masih dilakukan nggak, di akhir tahun dievaluasi. Gitu. Dan akhirnya ada manajemen review, setelah ada audit dilakukan manajemen review, di review. Itu namanya mengassure, memastikan. Dengan cara apa mengassure quality itu? Ya dengan cara memeriksa, dengan cara inspeksi, dengan cara supervisi, dengan cara audit internalnya itu dengan cara apa? Ya memeriksa semua kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP. Jadi terkontrol nggak gitu ya? Dan dilihat, dinilai, diukur dengan cara metode statistik, dengan menilai mutu akhir, dengan mengevaluasi output sesuai nggak dengan tadi itu KPI-nya itu. Mengevaluasi output. Kalau tidak sesuai dengan outputnya, dengan KPI-nya, berarti something wrong in the process, gitu kan ya. Ada yang improper in the process. Jadi gitu. Itu perbedaannya quality assurance and quality control. Begitu. Sudah terbayang Bapak Ibu? Bu. KPI itu kan kuantitatif itu ya Bu ya. KPI Indikator. itu masuknya ke kontrol nggak sih Bu? Quality control nggak sih Bu untuk memastikan apa namanya? Iya. KPI itu instrumennya Ibu, ya, indikatornya, gitu, ya. Kayak di rapot itu apa sih? Di rapot kan ada satu adalah KKM misalnya. PKN apa aja yang dinilai itu kan ya. Dia mampu SKI itu loh Bu, KD dan KI itu loh Bu. Ibu guru kan? Kan ada KI, ada KD. Nah, sesuai nggak pencapaian si siswa itu sesuai dengan KI KD-nya? Sama SOP KPI begitu. Ditentukan. Masuknya ke ranahnya quality control ya Bu ya. Ya iya. Kalau kan masuknya ke ranah quality assurance gitu bukan Bu? Oke. Ya, di quality assurance itu kita mengassure, memastikan bahwa kita punya SOP, gitu Bu. Maksudnya, ya, memastikan kalau kita sudah punya SOP dan kita siap semua berkomitmen untuk menjamin mutu, ya, karena kita sudah menggunakan sistem manajemen mutu sekolah, gitu. Jadi mengassure, memastikan bahwa everybody komitmen itu kan sebenarnya dari kata commit, do. Sebenarnya commit itu adalah intinya adalah do. Jadi ini dia nggak punya komitmen nih, maksudnya apa gitu? Komitmen adalah action gitu. Jadi kalau saya bilang saya berkomitmen kok terhadap organisasi, apa actionnya gitu. Jadi jangan hanya sekedar bilang berkomitmen, tapi NATO, gitu ya. Jadi musuhnya komitmen adalah NATO, gitu. Karena komitmen sendiri itu artinya do, action, gitu. Nah, ya benar. Jadi memastikan kalau SOP kita sudah ada, lalu dikontrollingnya di setiap hari, daily based monitoring atau semester monitoring, supervisi atau per 3 bulan. Kalau audit kan kalau yang pakai ISO itu per 5-6 bulan per 1 semester dilakukan internal audit. Lalu setelah itu diparus 3/4 jalan dipanggillah surveillance external audit. Nah, lalu di external audit dikasih masukan tuh manajemen review, mana yang ditingkatkan, mana yang ini. Nanti secara internal lakukan lagi internal audit kedua, gitu. Itu namanya assurance, memastikan. Tapi kontrolnya tadi dengan cara supervisi, dengan cara audit,
gitu Bu, dengan daily based monitoring. Sama aja kok, maksudnya dia mepet banget artinya. Quality assurance dengan quality control itu sangat sinergis, nggak dipisahkan, bukan. Bisa gitu ya. Karena quality control itu bagian dari quality assurance, gitu. Ya, dan bukan masalah waktu atau siapa orang, bukan, tapi ini masalah tahapan. Oke. Ada lagi yang mau menanggap tentang tadi, tentang quality assurance dan quality. Jadi quality assurance, quality control ini harus berjalan berbarengan sehingga tercipta namanya quality management system ya Bu ya. Yes. Dalam satu cycle ya Bu ya. Nah, ini dia. Yes. Nah, jawabannya yes. Ini kayak gini nih. Nah, panah memanah. Ya. Jika ada quality management, pastinya kudu ada quality assurance. Quality assurance itu pastinya harus lakukan kontrol. Kalau ada quality control harus lakukan quality assurance sehingga quality management terjadi. Begitu aja. Makanya panahnya kan dua arah. Gitu. Itu kesimpulannya. Good. Oke. Di slide selanjutnya, apa saja sih yang di-assure, yang dipastikan harus qualified, harus terjaga kualitasnya berdasarkan kualifikasinya. Jadi quality itu menyinggung tentang kontrol, menyinggung tentang kesuksesan, menyinggung tentang improvement, pendayagunaan, meningkatkan, menyinggung proses, menyinggung service excellent, menyinggung customer yang harus disatisfiedkan servisnya. Dan tentunya ini berbentuk manajemen. Manajemen adalah pengelolaan. Manager adalah pengelola. Managing adalah mengelola. Itu kalau bahasanya. Ini quality management. Oke. Quality management. Ini seperti ini. Lingkarannya, lingkaran quality management adalah controlling, improving, processing, giving a customer satisfaction, ya. Oke, ini prosesnya tadi. Yang bisa kita masukkan ini ke dalam konsep PDCA, Plan, Do, Check, Act, ya. Namun kita dimulai dari proses dari mana ke mana sih menjamin mutu itu. Ya, pertama adalah customer. Customer membutuhkan service, customer membutuhkan jasa, customer membutuhkan produk. Ya kan tawarannya hanya dua, jasa atau produk, begitu ya. Pendidikan itu jasa atau produk? Jasa, Bu. Jasa, oke ya. Jadi pendidikan itu jasa. Jadi pendidikan itu di pendidikan dasar dan menengah itu, pendidikan dasar dan menengah kan SD, SMP, SMA ya. Kalau TK itu masih non formal. Perguruan tinggi beda lagi. Ini kita lagi sedang bicara di pendidikan dasar dan menengah dengan ada ada akreditasi yang 4 tahun sekali, dan kalau dia pemegang ISO dia bisa lakukan internal audit maupun surveillance. Baik, modelnya seperti ini. Jadi dari mana ke mana proses penjaminan mutu itu. Adanya sebuah customer atau beberapa customer yang mau menggunakan jasa kita. Lalu mereka punya demand, ya, punya keinginan. Saya mau ini loh, contohnya saya mau beli onde-onde gitu kan. Ya onde-onde pastinya ada weekendnya dong, masa onde-onde gundul, namanya bukan onde-onde, namanya telepon itu kan, kalau tambah gula, kalau tambah, jadi ngomongin makanan lapar saya. Oke, gitu ya, jadi demandnya apa? Harus dibaca oleh
organisasi. Atau kalau organisasi dulu kan, saya mau menjadi sekolah yang begini, gitu ya. Nah, zaman sekarang udah nggak bisa, gitu. Udah kurang tepat berpikir gitu. Sekolah sekarang harus membaca demand-nya dari marketing sekarang. Di abad ini tuh demand-nya customer apa sih? Oh, demand-nya customer itu adalah, anak saya mau belajar pakai IT, pakai tab, pakai laptop, nggak mau lagi pakai pensil gitu. Karena semuanya bisa di searching di tab mereka, di laptop mereka. Jadi nggak perlu membeli buku-buku lagi deh, berat-berat ke sekolah bawa buku gitu. Anak saya senangnya sekarang cuma bawa 1 tab aja. Soalnya di situ pun buku-buku ada, gitu, informasi ada. Nah, sekolah udah nggak bisa lagi. Kalau mau bersaing, ya sudah, kita nggak boleh melarang anak-anak bawa laptop sama bawa handphone. Gimana cara? Udah abad 21, anak-anak sudah sangat lengket dengan gadget, gitu. Dan mereka senang belajar dari gadget, gitu. Belajar dengan menggunakan gadget, gitu. Udah nggak laku lagi sekolah yang pakai buku paket, buku apa. Gitu. Jadi untuk menjamin mutu itu ya kita harus membaca pasar. Apa keinginan tuntutan dari pasar sekarang, gitu ya. Di situ. Oleh sebab itu dari demand itu akhirnya kita sudah menggambarkan tuh realisasi produk kita kayak apa sih? Oh, kurikulum kita berbasis teknologi. Oh, berarti sapras kita banyakin akses internet itu ya. Banyakin lagi tempat duduk yang nyaman supaya anak juga enggak lagi kaku duduk di tempat duduk. Dan dia bagaimana dia bisa berkolaborasi, karena pada abad 21 tuh kolaborasi pekerjaannya nggak lagi individu, nggak lagi zaman juara 1, juara 2, juara 3, nggak lagi zaman gitu. Gimana anak bisa berkolaborasi dengan temannya dan bisa membagi ilmunya dengan teman lainnya sehingga kepandaiannya bisa merata gitu. Kayak gitu ya. Dilihat produk realisasinya seperti apa sehingga dia dibuat produknya seperti apa gitu. Melingkar seperti ini ya. Berarti harus dijaga. Oh, kalau kita pakai berbasis teknologi, pakai ICT, berarti quality management sistemnya apa? Oh, jangan sampai nanti anak-anak buka situs-situs website bagaimana dijaga nih kualitasnya supaya anak nggak curi-curi buka laman-laman yang tidak diinginkan gitu. Bagaimana quality management systemnya itu dibuat? Ya, di sini setelah udah tahu produk knowledge-nya, produk realisasinya seperti itu, jadi kita buat bagaimana sistemnya. Nah, ada kata terus melingkar seperti ini. Terus dilakukan apa tadi itu internal audit, assurance-nya dan quality assurance dan quality control-nya sehingga continuous improvement-nya selalu terjaga. Kalau sudah dilakukan ininya ya, QMS-nya. Nah, sehingga output-nya ada sesuai dengan demand-nya dari customer. Produknya, outputnya. Nah, kalau outputnya sudah jadi, berarti customer-nya puas dong sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu maksudnya quality assurance dan quality control. Jadi prosesnya seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada masukan? Bu, jadi kalau sampai ini kan tadi kita pertama dari demand ya Bu ya, secara sekolah itu ujungnya nanti di satisfaction dari customer, dalam hal ini orang tua gitu loh Bu. Kalau misalnya ada satu tahap di mana dia tidak satisfied dengan proses yang terjadi di dalam sekolah, artinya kita tidak mencapai namanya quality management system dong Bu. Kan di quality management system itu sudah tertera produknya apa, dengan kualitasnya apa, istilahnya brandnya apa ya, dengan indikatornya apa, pencapaiannya apa, outputnya siswa apa gitu ya. Jadi di awal
tahun harus diberitahu di masa orientasi siswa itu, masa orientasi orang tua dan siswa. Oh, target kita apa, outputnya apa sesuai dengan visi misi sekolah, gitu kan ya. Nah, jadi orang tua sudah tahu, oh anak saya nanti produknya nih, outputnya nih seperti ini. Contohnya kalau di yayasan umpama di pendidikan Islam, oh anaknya pandai mengaji, oh berakhlakul karimah, oh atau di sekolah-sekolah yang lain nasional atau sekolah yang berbasis agama lain, oh harus menguasai kitab suci, apa begitulah contohnya. Nah itu harus dijaga, dan bagaimana caranya measurement di tahap 8 ini harus dijaga. Yang sebelumnya harus dibuat resource manajemennya. Yang di 6-nya ini, oh kalau memang berbasis agama, ya berarti referensi-referensi bukunya harus referensi buku agama, atau guru-gurunya juga yang berbasis pendidikan agama gitu, atau situs-situs laman-laman yang dibuka di ICT-nya itu di laptopnya ya yang mengacu pada universitas-universitas atau sekolah-sekolah di luar negeri atau dalam negeri yang bisa menjadikan referensi pendidikan agama gitu. Nah itu harus dikatakan. Nah kalau tadi ada lalai, oh nggak tercapai, nah itu bisa dilihat, makanya dibuatlah audit internal. Bisa kelihatan di sana yang tidak tepat di proses mana, ya. Oh mungkin pada saat guru mengajar tidak efektif karena si guru tidak piawai membuka laman karena dia tidak melek teknologi. Oh berarti yang harus dibetulkan si guru. Bu, gurunya udah canggih, udah ngebuka situs-situs website yang bagus, udah cara mengajarkan anak juga bagus, to Z-nya tahu. Oh berarti dari kualitas anak. Gitu, mungkin dari karakternya si anak yang lalai, yang tidak mau mendengar guru, atau yang apalagi lah yang membantah gitu. Berarti dari karakter. Nah di situ harus ada tadi itu SOP-nya ya dengan target KPI-nya. Kan kalau guru punya KPI di performance appraisal, kalau siswa kan KPI-nya di raport. Ada indikatornya yang tadi ada KI, KD-nya, kompetensi inti dan kompetensi dasar, begitu ya. Nah, makanya dilakukan audit. Nah, sekolah-sekolah yang belum punya audit, ya sudahlah terbengkalai lah itu quality assurance-nya dan quality control-nya. Begitu. Tahu-tahu udah rapotan, anak jeblok raportnya. Yang disalahin anak. Emang anaknya malas, emang anaknya nggak mau nangkap. Padahal sebenarnya gurunya yang ngajarnya sambil buka halaman begitu doang gitu kan. Karena nggak di tengah-tengah perjalanannya di paruh semesternya itu nggak di-assure, nggak dikontrol kalau mereka menjalankan QMS begitu. Oke, bisa ditangkap? Apakah saya terlalu cepat menerangkannya? Berarti artinya mentransformasikan demand dari pasar atau dari customer itu sekolah harus hati-hati ya Bu ya, karena misalnya contohnya seperti ini Bu, kalau lulusan sekolah A sudah pasti masuk di perguruan tinggi negeri misalnya seperti itu. Nah, at the end gitu kan, misalnya tadi saya bilang kalau misalnya orang tuanya tidak satisfied karena ternyata anaknya tidak diterima, itu kan yang salah di mana gitu. Berarti kita menangkap atau mencerna demand dari orang tua itu harus sesuai dengan produk yang akan kita tawarkan ya Bu ya. Kita nggak bisa. Jadi contohnya gini, tren pendidikan sekarang adalah tadi numerasi, literasi, dan karakter. Trennya sekarang begitu. Di dalam karakter itu harus ada kolaborasi. Jadi udah nggak ada lagi anak yang belajar individu. Jadi bagaimana pembelajarannya itu dibuat kolaboratif based learning. Nanti kan ada tuh nanti di pelajaran psikologi pendidikan dan pembelajarannya ada project based learning, ada collaborative learning. Karena apa-apa ada sebuah intelligences. Jadi ada social intelligence, interpersonal skill, ada lagi seperti itu. Jadi itu yang kita baca dan kita ejawantahkan ke dalam kurikulum gitu. Tren-tren tadi itu harus langsung diejawantahkan atau diaktualisasikan atau ditransformasikan
ke dalam bentuk kurikulum. Kurikulum itu diacu turunannya nanti ke lesson plan gitu, keseharian di pelajaran sehari-harinya gitu. Jadi ya tetap ada benang merahnya tuh antara demand. Nah, bukan berarti sekolah berarti harus berubah-berubah dong Bu tiap tahun kurikulumnya. Emang betul, dalam artian memang kita harus mengevaluasi kurikulum, jangan sampai ada kurikulum yang basi. Nah, kalau kurikulum yang basi itu akhirnya tidak berkompetitif itu. Akhirnya output kita udah output zaman lama, udah nggak kepake gitu. Contoh sekarang kantor pos. Kantor pos sudah berubah bentuk, bukan lagi untuk mengirim surat atau mengirim apalagi itu ya. Sekarang apa coba? Ada yang pernah ke kantor pos nggak? Saya akan sebentar sambil berpendapat, saya akan charging dulu ya. Mengirim paket Bu lewat kantor pos sudah bisa. Betul. Apalagi membayar gitu, bayar jasa, bayar apa itu. Sudah bisa di kantor pos Bu. Betul. Itu apa artinya? Ya, kantor pos berinovasi dengan bersaing dengan yang lain gitu agar bisa berkembang gitu. Itu namanya inovasi, transformasi yang membangun inovasi gitu. Begitu juga dengan sekolah, bukan berarti kita ngikutin apa kata orang tua, enggak begitu, tapi kita tahu trennya kemana. Lulusan 3 tahun lagi, ini tren pekerjaannya kemana gitu. Karena kan kita belajar nanti ujung-ujungnya untuk bekerja, begitu kan? Tidak hanya belajar terus gitu kan? Dia kan harus survive dengan bekerja, mencari pekerjaan di dunia industri maupun dunia usaha begitu, atau di dunia pendidikan gitu kan. Nah, berarti kita harus tahu competitiveness yang nanti 3 tahun ke depan ini apa. Jadi lulusan kita pada saat lulus 3 tahun lagi udah nggak out of date, udah nggak ketinggalan zaman. Pas banget dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri atau dunia pendidikan kalau sebagai dosen atau sebagai guru gitu. Ya, jadi demand itu bukan berarti terus mengikuti, enggak, tapi dalam artian bukan mengikuti individu tapi mengikuti tren kebutuhan kompetensi yang dipunyai oleh lulusan kita pada saat tahun ke depan. Makanya kita harus ada proyeksi. Nah, ada lagi satu integrasi kata kunci di dalam pendidikan abad 21. Adaptasi, proyeksi, aktualisasi. Yuk, dicatat ya. Jadi kita harus mengadaptasi diri untuk menjamin mutu kita gitu. Bu, mutu kita sudah terjaga kok. Oke, sudah gini-gini oke. Tapi pertanyaan kedua lagi, apakah itu sudah sesuai dengan demand pasar, sudah sesuai dengan competitiveness 2 atau 3 tahun kemudian? Mungkin tahun ini pas, tapi tiba-tiba tahun depan berbeda lagi. Orang revolusi industri aja perasaan baru 2 tahun lalu 4.0, tiba-tiba udah 5.0 gitu ya. Jepang udah memulainya dengan 5.0 gitu, dengan robotik, udah nggak digital lagi tapi dia chip gitu. Kita udah ketinggalan, kita jangankan chip, digital aja masih bek-bek-bek gitu ya, bahasanya masih gagap gitu. Apalagi model chip kayak Jepang gitu. Jepang sudah membaca, karena di Jepang orang mau punya anak itu udah nggak mau, jarang. Anak-anak muda itu udah nggak mau punya anak, maunya nggak punya anak. Dia akhirnya nanti dia punya penduduk akhirnya akan berkurang di 4-5 tahun. Ya dia ciptakanlah robot. Jadi tenaga kerjanya nanti berbentuk robot gitu untuk membantu kekurangan tenaga kerja. Karena dia udah tahu orientasi generasi mudanya itu nggak mau punya anak dulu sampai menikah membuka kayak nenek baru mau punya anak gitu. Nah, siapa nanti generasinya? Akhirnya diciptakanlah robot gitu. Itu namanya membaca pasar, mengproyeksi. Dia harus adaptasi. Berarti dia udah nggak bisa lagi gaya lama. Dia mengadaptasi apa yang terjadi
orientasinya kemana sekarang. Lalu dia proyeksikan, berarti begini, berarti udah nggak bisa nih dipakai konsep A, harus pakai konsep A plus B gitu, atau konsep A plus B plus C gitu, nggak bisa lagi cuma konsep A gitu. Nah, baru di situ aktualisasinya, digeneralisasi, gimana caranya supaya nanti dia bisa survive, sustainable development. Itu yang kita sebut, ada satu kata kunci lagi yang terkenal ya, sustainability. Jadi mahasiswa harus ikuti apa sih maksudnya sustainability. Itu ada di WHO, di mana itu ada berapa poin itu ya. Salah satunya adalah sustainability. Di GDS Global Development, GDS Global Development Sustainability. Ya, mahasiswa S2 harus tahu, harus mengerti DGS gitulah bahasanya. Ya, GDS Global Development Sustainability. Harus sustain, harus bertahan, harus mampu survive. Jadi penjaminan mutu sekarang dikaitkan dengan sustainability bahasa Indonesia. Bacalah nanti di kamus ya. Itu. Kalau jamin mutu doang, tapi kita nggak tahu arahnya kemana, trennya, ya tetap aja mutu sih, tapi tidak bersaing gitu, tidak kompetitif. Terjaga, tertata, nggak ada accident, semua melakukan kegiatannya sesuai dengan SOP, semuanya patuh, semuanya berkomitmen gitu. Tapi apakah outputnya akhirnya kompetitif? Belum tentu gitu. Ya lulusnya bagus, tapi bagus pada tataran yang pada abad sebelumnya. Nah, abad 21 sedangkan kompetensi dari lulusan harus melek numerasi, melek literasi, dan karakter. Begitu. Karakter yang mana? Yang mampu adaptif, yang mampu kolaboratif, yang mampu inovatif. Nah, ya. Nanti saya tunjukkan lagi setelah ini ya. Oke. Nah, ini dia. Sudah tampak? Ya. Berarti kan dalam kurikulum tadi itu, dalam bentuk kurikulum itu harus ada yang diimprove gitu, ya. Tidak lagi begitu-begitu aja copy paste, terus tiap tahun udahlah kurikulumnya itu udah bagus kok. Bagus menurut kita. Tapi apakah itu dia setara dengan competitiveness abad 21 gitu yang diinginkan di dunia usaha dan dunia industri sewaktu anak didik kita lulus kan gitu ya. Jadi kurikulum kita gimana caranya untuk mengassure tadi? Ya, kita harus self assessment. Nah, ada faculty development, pembaharuan ya, kurikulumnya, SDM-nya, guru-gurunya, tenaga pendidik maupun non kependidikannya, sources-nya gitu. Harus di-develop, harus dikembangkan. Nah, gitu ya. Nah, self assessment itu bisa dilakukan internal, yang tadi itu bisa melakukan supervisi internal, nanti external assessment bisa dilakukan oleh asesor dari ISO atau dari asesor dari akreditasi semacam itu. Ya, ini yang dipentingkan, faculty development itu yang maksudkan SDM-nya, teknologinya, semua perangkat kependidikannya, kita sebut faculty development, harus di-develop sesuai dengan tantangan. Itu yang kita sebut menjamin mutu. Ya. Oke, konteks of the project-nya seperti ini. Teaching and learning condition-nya, teknologi, metodologi belajar mengajarnya, pembelajarannya harus ditingkatkan. Network-nya, school network, karena bisnis sekarang itu bukan lagi bisnis yang maju sendiri, yang hebat sendiri, yang bekerja sendiri, yang nggak terurai dengan link-link lain. Sekarang harus terurai dan terlink dengan bisnis lainnya. Kalau bisnis mau survive ya,
Sehingga harus dibutuhkan networking, jaringan. Ya. Jejaring, bukan jaringan, jejaring. Network itu jejaring. Lalu bagaimana rehabilitation of school building-nya? Bu, Pak, sekarang gedung udah nggak lagi bagus-bagusan gedung tingkat tinggi atau lebar atau apa. Sekarang bagaimana teknologi itu masuk, bagaimana karakter anak itu bisa fun, bisa happy di sekolah dengan kolaborasi dan inovasi pembelajarannya. Begitu. Udah nggak lagi bagus-bagusan gedung. Wah, gedungnya ber-AC, wah, gedungnya bertingkat 80 gitu. Udah nggak, jangan gitu. Sekarang bagaimana dengan small school tapi orientasi pendidikan yang bagaimana anak nyaman, gembira belajar, nyaman, aman. Lalu tadi itu melek literasi, numerasi, dan karakter buildingnya terbangun. Ini yang disebut Education Improvement Project dan Quality and Effectiveness. Efektif. Ini yang pernah saya terangkannya, akhirnya salah satu internalnya adalah supervisi pendidikan. Nah, di sini yang saya maksudnya why, kenapa? Kenapa kita harus menjamin mutu? Ya, supaya anak seperti ini, zaman sekarang arahnya ini, kreatif, aktif, efektif, inovatif. Gitu. Jadi bagaimana bisa luarannya itu kreatif, aktif, efektif, inovatif kalau cuman buka buku paket, lalu malah si anak yang nulis di papan tulis, gurunya keluar kelas, nggak bisa lagi begitu. Bagaimana ini kreatif aktif ini, they do something, they search something by doing by themselves gitu ya, dengan didampingi gurunya sebagai apa, fasilitator gitu ya. Disinilah apa yang di kemampuan mendidik ini kan yang tadi disebut pedagogik ya gitu. Sehingga di pengajarannya itu harus merangkup kognitifnya dan informasinya. Pendidikannya di kognitif, afektif, psikomotor begitu. So it's not easy running the school. Jadi yang kita buat adalah perangkatnya dahulu. Tadi ya, faculty development-nya tadi. Ini yang salah satu yang kita terangkan yang lalu, ada supervisi klinik. Ini salah satu dari bentuk instrumen supervisi. Ini yang tadi kita sebut indikator-indikator, Bapak Ibu ya. Jadi harus ini yang kita sebut instrumen. Ya. Dalam instrumen itu tadi disebutkan indikatornya, KPI-nya, gitu. Ya, gitu. Waktu kita mengkontrol, waktu kita mendirect, kita mengacu pada ini. Dan SOP, waktu kita melihat bagaimana mereka melakukan proses, kita referensinya SOP, bagaimana dia mencapai pekerjaannya, target pekerjaannya, referensinya adalah KPI. Ya, beda ya. Jadi kalau SOP untuk melihat apakah prosesnya dilakukan sesuai dengan SOP, kalau apakah pencapaian dari prosesnya itu sesuai dengan KPI. Begitu. Nggak terasa kita sudah jam 3:15. Biasanya saya meminta Bapak Ibu istirahat dulu, break ya. Tapi tadi kok asik sekali bicara. Tapi Bapak Ibu nggak lelah kan mendengar saya nyerocos begini? Asik, Bu. Hah? Asik. Oke, alhamdulillah. Nggak ada yang apa ya, terlalu segar semua sekarang kelihatannya ini. Kenapa? Segar semua kelihatannya, Bu. Oke, udah jelas semua ya. Jadi tampak ya. Jadi saya memang selalu mengajarkan big konsepnya. Saya tipikal guru yang tidak menginginkan mahasiswa atau siswa menghafal. Menghafal itu 2 jam lagi lupa. Tapi bagaimana menganalisis sehingga kita punya sebuah gambaran besar terhadap materi yang kita bicarakan. Begitu. Ya. Saya sudah capek. Silakan Bapak Ibu yang berbicara sekarang. Ada yang mau berpendapat? Siapa ya yang belum pernah saya dengar suaranya? Ting tung teng tong. Oh, Pak Amirul deh. Coba Pak Amirul udah pernah berbicara belum sih?
Sudah Bu, sebelumnya pernah sih. Oh, Waktu itu curhat Bu, waktu sebelumnya. hari ini belum ya, Pak Hakim. Ya. Silakan Pak Hakim. Ya Bu. Apa yang bisa ditangkap oleh Pak Hakim? Bentar. Di sini lagi ramai Bu. Enggak apa-apa. Saya sih seputar yang tadi ya. Yang saya paling nggak tangkap paling yang tentang perubahan kurikulum. Jadi bagaimana kurikulum itu harus berubah sesuai demand dari masyarakat gitu, seperti itu. Jadi tadi ada apa ya? Pertama itu harus adaptasi, ada proyeksi gitu. Jadi semacam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Gitu. Seperti itu. Oke. Tadi anaknya ada yang nyanyi, bukan Pak Hakim? Ini lagi kayaknya bertengkar lagi main. Oh, Jadi banyak keponakan. Oke, apa? Oke, Pak Andri. Saya mau menyapa semua mahasiswa saya. Ya Bu dosen. Ya. Lagi azan di sini. Oh, lagi azan. Oh, pas azannya. Oh, di Unpak nggak ada azan ya karena hujan mungkin jadi apa? Masjid itu baru mulai. Tapi kecil karena hujan. Oke, baik, saya ingin menanggapi hal yang terakhir Ibu dosen yang terkait. Saya sangat tertarik sekali. Siswa seharusnya kreatif, aktif, efektif, dan inovatif. Ya memang terkadang kita di lapangan suka lupa bahwa kita sebagai guru terlalu mendominasi di dalam proses kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Tanpa kita sadari, kita melupakan hal-hal penting seperti yang tadi, yaitu kreatif, aktif, efektif, dan inovatif. Itu Bu dosen. Baik. Oke, ini baru pertemuan ketiga. Nanti pertemuan keempat kelima saya lebih nanti meminta Bapak Ibu siap eksplorasi. Saya tiba-tiba minta, ayo cari teori di siap-siap ya di pertemuan 4, 5, 6. Karena kelas saya tidak terlalu menginginkan bikin makalah kelompok. Gitu. Karena buat saya makalah kelompok itu biasanya, karena saya berpengalaman jadi mahasiswa, yang nulis elo-elo lagi gitu, yang lain numpang nama doang gitu. Gitu. Yang mudah-mudahan kelas ibu enggak, bapak ibu enggak ya. Tapi saya lebih senang semuanya berbunyi di kelas dengan membawa perspektif masing-masing. Oke, thank you Pak Andri. Siapa lagi yang ingin saya dengar suaranya? Ibu Eis. Lagu apa tuh Bu? Ya, Bu. Ya. Di sini baru azan. Dengarkan azan dulu ya. Bisa. Ya, baik ya. Oke. Baik, Bu Is, bisa teruskan? Ya, baik. Yang tadi dijelaskan dan rekan-rekan juga sudah menjelaskan, yang bisa saya tangkap di sini adalah quality assurance itu dan quality control, kemudian quality management, ternyata itu harus berjalan beriringan untuk menciptakan sebuah mutu pendidikan yang lebih baik. Itu mungkin yang bisa saya tangkap. Oke, baik. Ada lagi, siapa lagi?
Ada lagi? Ibu, saya boleh? Silakan. Bentar, Ibu. Dari pembelajaran yang saya tangkap hari ini, supervisi yaitu berguna untuk mengontrol atau mengawasi dan mengatur jalannya kegiatan. Dalam supervisi ada controlling, correcting, judging, dan directing. Nah, selain itu dalam supervisi juga ada quality assurance yang berarti menjaga mutu dalam proses agar mutu yang dihasilkan dengan standar atau manual. Metode yang dilakukan adalah audit internal, surveillance, apakah pekerjaan dalam apakah pekerjaan telah sesuai atau telah sesuai dengan SOP. Yang kedua ada quality control, mengendalikan mutu dengan memeriksa hasil produksi apakah mutu telah setelah dikehendaki atau sesuai dengan standar. Oke. Selain itu juga pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman dengan melakukan inovasi agar proses pendidikan dapat berkembang dengan baik. Oke, mantap lah, udah semua itu. Semua babak ada. Oke, kita mesti punya waktu 10 menit. Masing-masing mahasiswa paling tidak 3 saja keywords yang bisa diangkat. Jangan bareng ya, maksudnya kalau yang udah diangkat cari keyword yang lain lagi. Seru nih, seru. Silakan, siapa dulu? Saya, Bu. Siapa? Bu Ella. Ya, proyeksi, adaptasi, dan aktualisasi, Bu. Oke, sip. Siapa lagi? Hadir, Ibu. Oke, Bu Dwi. Quality assurance, quality control, quality management system. Mantap. Siapa lagi? Pak Zailani. Jalur koordinasi, garis lurus-lurus sama garis putus-putus. Oke, next. Bu. Pak Bu Riani ya? Ya. Bu Riani kemana aja? Saya dari tadi nggak lihat Bu Riani. Kelihatan ya? Ada ya? Ada. Oh, ada. Wajahnya setengah kasih. Ayo dong, Ibu kan cantik, dilihat dong wajahnya. Ayo Bu Riani. Keyword. Ya tadi juga putus-putus, jadi tadi suaranya putus-putus, jadi sering matiin video juga. Oke. Ayo 3 keyword. Controlling, communicating, judging. 3, udah cukup. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Setio, Pak Setio. Oke, Pak Setio. Ya, yang pertama performance, yang kedua committed, yang ketiga lupa saya, Bu. Segitu banyaknya Pak, bergulir keyword Pak. Iya, tadi udah diingat-ingat tapi saya lupa. Oke, siapa? Bu Is. Numerik, literasi, dan karakter. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Bu Nur. Translator, communication, Tadi communicating udah disebut Bu Riani. Translator, kompetensi, udah belum Bu itu? Belum. SDM lah Bu, SDM. SDM diapain? Quality SDM, kualitas yang tadi internal yang buat audit sih. Oke, siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Pak Dede. Customer process service. Oke, Pak Setio. Mentoring, Bu. Kok 1 keyword 3, Bapak? Tadi kan sisa 1, Bu. Tadi satu ketinggalan, dicicil tadi. Betul, Bu. Baru ingat lagi. Dicicil berarti harganya lebih mahal atau jatuhnya daripada cash. Kan bunga 0%, Bu. Siapa lagi? Pak Bu Yanti sudah? Ya, Bu. Adaptasi, proyeksi, dan aktualisasi. Tadi udah ada yang bilang adaptasi, udah ya? proyeksi belum? Siapa yang sebut Sudah, adaptasi? Bu. Tadi sudah. Siapa lagi? Open mind, review. Sudah, Ibu. Belum. Open mind, review, dengan komitmen. Oke. Pak Bildi. Say goodbye to punishment, say goodbye to
copy paste yang terakhir key Say performance goodbye to you. indicator. Oke, good. Itu bukan keyword ya, itu key sentence. Nggak apa-apa. Say goodbye to. Oke, benar. Nggak ada copy paste, tidak ada punishment. Satu lagi apa? KPI, Bu. KPI. Oke. Siapa yang belum? Saya, Bu. Bu siapa? Bu Siti Ya. Aisyah. Coaching udah ya, Bu? Coaching. Nggak tahu, tuh tadi udah ada yang nyebut coaching belum ya? Berarti coaching. Survive. Apa? Bersurvive. Survive. Ya. Oh, bukan survive, Bu. Oh. Survive. Kalau survive itu kayak makanan, Pak Is itu ya. Iya, survive, Pak Is Bu. Survive. survive. Apalagi satu lagi. Sunda, Pak. Sunda banget. Apa ya? Baru 2, Bu. Iya, Sunda. Inovatif. Inovatif tidak ada tadi belum ya? Oke, thank you. Siapa lagi yang belum? Saya, Bu Dokter. Siapa nih? Pak Rahmat ya. Keywordnya. Mungkin yang tadi kalau Indonesia di Keyword Pak cuma tiga kata Pak, jangan panjang-panjang. Indonesia. Oke, langsung aja. Mungkin literasi. Udah tadi literasi. Knowledge. Udah, ayo. Gak bisa nih. Saya lagi mengasah awareness dan memori. Oke. Numerasi, literasi, dan karakter udah juga. Udah. Ayo cari lagi. Siapa lagi yang belum? Pak Kamaludin. Coba Bu, saya Bu. Oke, Pak Amirul. Ya, Bu. Yang belum Pak Amirul, Pak Hakim, Pak apa Pak Amirul? Aktif, kreatif, efektif. Udah belum ada yang tadi sudah? Belum kalau tidak salah Bu. Sip. Selamatlah. Anda selamat dari jangkau. Pak siapa? Pak Hakim. Saya belum kehabisan. Berarti tadi ada awareness sama memorize. Satu lagi Du. Satu lagi apa? Du. Satu lagi Du. Satu lagi komitmen. Du itu komitmen ya? Komitmen Du. Di 4. Nanti buat minggu depan. Oke, siapa lagi Pak Kamaludin? Tuh Bani hari ini diam saja Pak Kamaludin. Tidak terdengar Pak. Masih belum terdengar Pak. Oke, sambil menunggu Pak Kamaludin siapa yang belum sama sekali? Saya belum, Bu. Oh, Bu Dini. Saya mau coba, Bu. Oke, habis Bu Dini, Pak siapa barusan suara? Saya, Bu. Oh, Rizky. Bu Dini dulu ya. Bu Dini. SOP udah belum ya? SOP audit sama standar kompetensi. Oke. Pak Rizky. Ya, tadi SOP-nya udah, Bu. Ini yang monitoring, inspeksi, ada inspeksi dan ini evaluasi output. Output evaluation. Oke. Udah semua kah? Gampang ya kuliah saya ya. Oke, sip. Thank you Bapak Ibu semua. Oh, Pak Kamaludin belum bersuara. Sudah bisa suaranya, Pak? Masih belum bisa. Nggak apa-apa. Minggu depan aja ya bersuaranya. Baik Bapak Ibu, I'm glad to be here. This is a good class karena itulah benar-benar kelas ya. Jadi semuanya aktif, kreatif dan juga engage. Ini yang kita sebut engage. 2 jam nggak terasa ya. Tiba-tiba semuanya terlibat dan terbukti masih bisa menangkap beberapa keyword begitu. Nah, itu gunanya review. Thank you for being here. I'll see you next week. Nanti saya akan masukkan videonya dan materi ini ke dalam LMS ya. Saya belum masukkan ke LMS. Kalian nanti saya masukkan videonya. Dibuka nggak Ibu, Bapak Ibu videonya biasanya? Setelah saya kirim link YouTube-nya.
Buka ya, pamer dong ke semuanya dong ya, pamer lah saya aktif di kelas nih gitu. Itu gunanya YouTube ya. Jadi itu langsung status. Nggak ada sayanya Bu, jadi saya nggak pamer. Oh gitu. Ini sekarang ada Bu Ella. Oke ya, you should be proud of yourself gitu. Bahwa kita sedang belajar karena lifelong learning itu penting. Belajar sepanjang hayat. Thank you for being here. Salam sehat, salam hormat, dan take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Waalaikumsalam. Ibu, thank you. Terima kasih. Ya, bye everybody. Bye-bye.